Oke, kali ini kita sedang menuju ke kebun kapulaga yang sudah sebagian kita rawat ya. Nah, di sini ada beberapa tip yang akan kami bagikan karena ada beberapa pertanyaan mengenai cara perawatan di musim penghujan. Nah, sekarang ini memang cuaca mendung sudah beberapa hari dan ini juga sedang gerimis ya, sudah sekitar 3 mingguan ya kebun kapulaga kita terkena air hujan terus menerus dan kondisi cuaca jarang panas, dan mungkin cuaca seperti ini berbeda-beda di beberapa wilayah, dan kami di Jawa Tengah hampir merata berada di musim penghujan. Cuaca yang kurang mendukung ya, kapulaga sangat bagus ketika tidak banyak atau curah hujannya rendah. Dan di sini kami memberikan beberapa tips. Ini kebun kami, contoh kebun yang sudah jadi ya, dan ini kebun sudah sekitar kurang lebih 3-4 tahun. Yang pertama, di sini kebunnya memiliki pohon pelindung, pohon sengon, dan beberapa pohon lainnya seperti pohon pisang. Dan sebelum musim penghujan, kita menambahkan pohon-pohon singkong untuk cadangan untuk pohon pelindung persiapan di musim penghujan. Nah, sana sudah beberapa pohon yang tumbuh karena dulunya mengering seperti ini. Jadi sudah kita tanam dulu sebelum musim penghujan tiba. Nah, sebelum musim penghujan tiba, kita harus persiapan penambahan pohon pelindung. Dan di sini pohon pelindungnya sekitar beberapa persen ya. Dan paling rawan di musim penghujan ini daunnya mengalami kuning kering seperti ini di pinggirnya ya, dan tulangnya masih hijau. Ini rata-rata di musim hujan yang kurang pohon pelindung seperti ini, dan juga mempengaruhi pembuahan. Nah, cara merawatnya ya kita harus menambah pohon pelindung, tetapi jangan terlalu padat, cukup beberapa persen saja, sekitar cahaya masih masuk sekitar 80% sampai 50%. Nah, yang kedua, selanjutnya perawatan kita adalah pemangkasan. Nah, ini mungkin berbeda seperti punya teman-teman, karena punya kami kebun kapulaga yang sudah lama, sudah beberapa tahun, jadi sudah terlalu padat, dan juga jarak kami dulu juga masih terlalu rapat. Jadi kami melakukan pemangkasan besar-besaran. Ini pemangkasan yang sudah tua, pemangkasan atau penjarangan ya, karena keduanya kita lakukan. Kita mangkas yang sudah tua dan juga beberapa tunas yang sudah hampir menempel sama satu rumpun ke rumpun lain. Jadi ada pangkas tunas dan juga pangkas pohon kapulaga yang sudah tua atau sudah tidak produktif. Oke, di sini perawatan bunga kapulaga di musim penghujan biasanya sangat rawan ya terhadap kegagalan bunga kapulaga yang membusuk karena curah hujannya tinggi. Bunga kapulaga biasanya basah, maka terjadi pembusukan, alhasil gagal menjadi buah. Nah, kita mengatasinya dengan cara yaitu pemangkasan batang dan juga pengurangan daun bagian bawah supaya ada cahaya yang masuk sampai ke pembungaan. Nah, minimal sekitar 50% ya, itu minimal cahaya masih masuk sampai ke bagian bunga. Nah, selanjutnya perawatan bunga ini ada juga pohon pelindung atau pohon naungan yang sudah kami bahas tadi. Dan di sini yang paling cepat ketika sebelum musim penghujan kita tanam pohon singkong atau bisa pohon pisang juga. Tujuannya karena pohon singkong ini cepat tumbuh ya. Kita tanam di musim kemarau, itu pun masih tumbuh pohon singkongnya. Nah,
di sini pohon singkong atau pohon pelindung yang kita tanam gunanya untuk pemecah air hujan secara langsung. Karena bunga kapulaga biasanya ini rawan sekali, bunga dan putiknya ini rawan sekali terkena tetesan air hujan yang besar, curah hujan yang besar atau yang tinggi. Dia merusak kelopak bunga dan juga putik bunga kapulaga. Jadi harus ada pohon pelindung, tetapi kapulaganya jangan sampai terlalu gelap atau terlalu padat. Itu beberapa tips yang kami contohkan. Karena kapulaga ini butuh penerangan sampai ke bagian bunga, tetapi ada perlindungan dari curah hujan dan juga panas yang berlebihan. Oke, tips selanjutnya adalah mengatasi di musim hujan ini biasanya ada genangan-genangan air sampai ke rumpun kapulaga tersebut. Nah, maka cara yang tepat kita bisa membuat kebun kapulaga ini memiliki drainase atau sistem pengaliran genangan-genangan air hujan supaya tidak menggenang di tengah-tengah rumpun misalnya. Mungkin yang belum menerapkan ini bisa sebelum tanam dibuatkan dulu tanah bedengan supaya nantinya di musim penghujan air tidak menggenang di tengah-tengah rumpun. Itu sangat bagus sekali ketika rumpun kapulaga kita tidak tergenang air di tengah-tengah rumpun ya. Oke, untuk tips berikutnya pemupukannya seperti biasa. Untuk pemupukan kita bisa pupuk NPK atau pupuk lainnya, atau penyemprotan ganda silbe dan semacamnya, atau pupuk organik dari kohe kambing atau lainnya yang sudah fermentasi. Dan yang penting jangan kita pupuk urea. Sementara untuk pupuk di musim penghujan kita boleh memupuk tapi hanya sangat sedikit ya. Jangan berlebihan untuk pupuk yang berkadar nitrogen tinggi, karena air hujan ini sudah membawa kandungan nitrogen. Maka biasanya tanpa kita pupuk pun di musim penghujan kapulaga sudah hijau dan subur. Jadi untuk khusus di musim penghujan, agar tidak berlebihan kadar nitrogennya, maka untuk pemupukan yang menggunakan urea kita berhentikan atau kurangin. Karena apabila kelebihan kadar nitrogen, ini biasanya mudah mengering seperti ini ya. Bukannya hijau, tetapi karena berlebihan kehijauannya, dia mudah terserang kering seperti ini. Ini rawan sekali. Dan juga biasanya sudah kadar nitrogennya tinggi, di bagian batang pohonnya membusuk. Oke, untuk selanjutnya juga kita harus rajin membersihkan rumput liar yang menutupi bunga kapulaga. Oke, mungkin tips dari kami cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman petani kapulaga semuanya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.